Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ibadah Pelkat kita pada malam hari ini segera kita mulaikan. Untuk itu mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal dengan Tuhan kami Yesus Kristus, pada malam hari ini kami datang kepadamu seraya kami membaca dan mengenalkan firman. Kuduskanlah firman Tuhan, agar firman ini menjadi nyata dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang beriman. Amin. Kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Jemaat, mari berdiri. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini terdapat dari Injil Matius pasal 8 ayat 5 hingga dengan 13. Injil Matius pasal 8 ayat 5 hingga dengan 13 yang menyatakan, Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, Aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia akan mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat, dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kerak gigi. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Demikianlah panjang firman Tuhan pada malam hari. Terpujilah Kristus. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Jemaat, disilakan duduk. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan kita pada malam hari ini sangat menarik ketika kedatangan Tuhan Yesus ke dalam Kapernaum. Sehingga pada saat itulah terjadi percakapan antara Tuhan Yesus dengan seorang perwira. Dalam bacaan kita pada malam hari ini menceritakan tentang seorang perwira yang mengharap belas kasihan kepada Tuhan Yesus untuk menyembuhkan prajurit hambanya. Ketika mengatakan hal itu, Yesus berkata kepadanya dan menawarkan untuk datang ke rumahnya. Perwira tersebut menjawab dengan halus, Aku dan rumahku tidak layak untuk pribadi mulia seperti Tuhan. Perwira itu menyadari bahwa dirinya tidak layak karena dia merasa bahwa dari segi spiritual
kehidupannya merupakan pribadi yang kotor atau berdosa. Ia hanya meminta Yesus mengatakan sepatah kata saja. Ia yakin bahwa Yesus memiliki kemampuan untuk menyembuhkan dalam segala cara, tidak terkecuali ucapan Yesus. Jadi hanya dengan mengatakan sesuatu kata, maka perkataan tersebut memiliki kuasa yang sangat besar. Dalam persamaan dengan pengalaman di dunia militer, perwira tersebut yakin jika kuasa Yesus lebih tinggi di atas penyakit hambanya, maka penyakit pun akan tunduk dengan Yesus. Yesus sangat menghargai cara berpikir dan juga iman dan perwira tersebut. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di sini kita melihat seorang perwira yang betul-betul imannya yang sangat kuat. Imannya yang dia memiliki bahwa dia percaya bahwa Tuhan Yesus yang menciptakan langit dan bumi tidak pernah meninggalkan orang-orang yang selalu tulus kepada Tuhan Yesus. Sehingga apa yang terjadi atau pengalaman yang terjadi kepada perwira ini, sehingga terjadi percakapan. Bayangkan Bapak Ibu, bahwa ketika Tuhan Yesus mengatakan kepadanya dia akan pergi ke rumahnya, maka si perwira ini juga membalas bahwa Tuhan Yesus, aku dan rumahku tidak layak untuk Tuhan Yesus datang. Karena apa Bapak Ibu? Karena dari segi spiritual dia merasa bahwa dia adalah orang yang kotor atau berdosa. Namun Bapak Ibu, dari segi itu dia tidak merasa berkecil hati karena ketidakhadiran Tuhan. Justru selanjutnya dia meminta kepada Tuhan Yesus hanya dengan satu kata pun, maka hamba yang sakit itu akan sembuh. Imannya yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Kita juga boleh belajar kepada perwira tersebut, sehingga kita akan menjalankan tugas dan panggilan kita, tidak ada rasa ragu-ragu untuk menjalankannya. Kita percaya bahwa dari kehidupan kita saat ini banyak cobaan, banyak rintangan. Di saat-saat pandemi COVID Corona ini, kita sulit mengadakan sesuatu kegiatan. Dalam bergereja pun kita ada rasa ketakutan, dibatasi, jaga jarak, dan lain sebagainya. Semuanya itu karena aturan. Kalau semuanya diatur, maka sepenuhnya semua yang rasa ketakutan bagi kita akan lenyap. Sehingga kita dibebaskan untuk menjalankan tugas dan panggilan, baik pun beribadah di rumah, baik pun beribadah di gereja. Itu semua karena kasih dan anugerah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pada malam hari ini ada beberapa poin harusnya kita miliki, di mana kita harus belajar dengan diri kita. Kita harus rajin membaca Alkitab. Kita harus rajin bernyanyi bersuka cita. Semuanya itu karena kasih dan anugerah Tuhan. Yang kedua, mari kita menjalankan pribadi kita harus rendah hati. Kita saling mengasihi. Kita jangan sombong hanya karena dengan keberhasilan kita. Semuanya itu karena kasih dan anugerah dan berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kemudian Bapak Ibu, pola pikir serta iman yang benar pada Yesus Kristus, itulah yang membawa kita ke jalan yang benar. Tuhan selalu memberikan jalan yang terbaik, memberikan cara berpikir yang baik. Tuhan selalu memberikan cara kita bicara dengan baik, beretika dengan baik. Semuanya karena kasih dan anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, sehingga firman Tuhan pada malam hari ini, kita lihat pada ayatnya yang selanjutnya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman seperti ini tidak pernah aku jumpai
pada seorang pun di antara orang Israel. Nah, sangat luar biasa. Tuhan tidak pernah melihat dan mendengar kata ini, namun dia melihat kepada seorang perwira yang punya jiwa besar, melihat seorang hambanya, melihat seorang di sekeliling yang sedang sakit lumpuh. Maka karena dia percaya, karena Tuhan yang mati dan bangkit kembali bagi kita bisa menyembuhkan hambanya tersebut. Sehingga pada saat ini Tuhan kita yang maha pengasih dan penyayang, di saat pandemi dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu memberikan kekuatan bahkan penghiburan bagi kita, agar kita selalu menjalankan tugas panggilan, baik di rumah kita masing-masing, baik kita di dalam pekerjaan, baik kita di dalam lingkungan di mana kita berada. Maka selalu kita menjadi lilin yang kecil tetapi menerangi lingkungan kita berada. Sehingga apapun yang kita lakukan saat ini, dalam hari-hari yang berjalan, kita pun harus menghargai satu sama lain. Saat ini kita percaya bahwa kota yang kita tinggalkan ini, yang kita tinggali ini, menjadi kota yang aman, damai, sentosa, bebas dari rasa keraguan-raguan, sehingga kita menjalankan tugas panggilan, semua kita diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kemudian pola pikir kita, jangan sekali-kali kita salah berbicara dengan orang lain, dengan bertetangga, melainkan mari kita menjadi satu bahasa dan satu pemikiran, karena saat sekarang ini Tuhan katakan mari kita berjaga-jagalah dalam kehidupan kita di mana saja kita berada, sehingga kita semua menjadikan pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini hanya dengan kata-kata kita bisa menghibur, hanya dengan kata-kata kita bisa menyembuhkan saat ini. Banyak hal yang kita jumpai di dalam kehidupan berjemaat pada saat ini, orang-orang yang memerlukan kesembuhan. Banyak pengalaman dalam viral kita melihat hanya orang berdoa saja dengan kata-kata, maka orang yang didoakan itu dalam sekejap bisa sembuh, bisa berdiri. Kita melihat Tuhan bersaksi di mana-mana lewat anak-anaknya, lewat hamba-hambanya. Inilah yang menggambarkan kita menjadi lilin yang kecil, lilin yang terang, membawa kita supaya gereja yang kita miliki ini adalah gereja yang memberikan kedamaian bagi orang-orang di sekeliling kita. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Amin. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Bapa di surga, pada malam hari ini kami bersyukur dan berterima kasih karena kami sudah disegarkan oleh firman-Mu. Bagaimana firman-Mu itu lewat seorang perwira dengan imannya yang sangat mulia, sehingga dia bisa bertemu dengan Tuhan kita Yesus Kristus untuk menghantarkan para hambanya di dalam sakit lumpuh, sehingga sakit lumpuh itu sembuh. Kami percaya Tuhan, firman ini memberikan kekuatan bahkan penghiburan bagi kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Karena kami percaya, karena doa segala sesuatu diberikan Tuhan kepada kami untuk menjalankan tugas panggilan. Saat ini Tuhan kami berdoa gereja GBIB Immanuel, biarlah Tuhan selalu berkati gereja kami, seluruh pelayan firman, baik pun Ibu Pendeta Like dan kami presbiter, bahkan pun pengurus, bahkan pun komisi-komisi, karyawan kantor gereja, kami semua adalah hamba-hamba-Mu. Tuhan berkati kami, begitu juga dengan tetangga-tetangga gereja kami Tuhan. Kami berdoa untuk mereka semua menjadi berkat bagi kami gereja Immanuel. Kami juga berdoa ya Tuhan, nyala kami kota Balikpapan yang kami cintai ini. Tuhan berkati kota yang kami cintai ini. Tuhan berikan kedamaian dan sentosa. Tuhan dalam persiapan juga Tuhan pemilihan wali kota pada Desember tanggal 9. Tuhan, kami semua
bersama-sama untuk menanti pada tanggal 9 itu. Namun semuanya Tuhan berkati, Tuhan berikan damai sentosa bagi kami. Tuhan berikan kedamaian, begitu juga anak-anak Tuhan yang dipanggil dan utus Tuhan untuk menjalankan tugas yang mulia ini. Biar Tuhan berikan kesehatan, bahkan pun kekuatan bagi mereka. Sahabat-sahabat kami yang menjalankan tugas panggilan itu, Tuhan berkati semua bisa sukses dengan baik, dan kami mendapatkan seorang pimpinan di kota Balikpapan. Kami berdoa Tuhan, bangsa dengar kami dari pusat sampai ke daerah dan pelosok-pelosok. Tuhan berikan kedamaian, Tuhan berikan kemerdekaan bagi semua kami, baik pun anak-anak Tuhan yang Tuhan utus menjadi wakil-wakil kami di pusat sampai di pelosok-pelosok. Tuhan berkati mereka semua, agar mereka dimampukan untuk menjalankan tugas dan panggilan abdi negara mereka, baik pun TNI dan Polri. Tuhan, Kau jaga mereka, Engkau berikan perlindungan kepada mereka, supaya mereka menjalankan tugas panggilan dengan baik dan benar. Juga Tuhan, saat ini kami juga berdoa, GPIB pada umumnya dari sinode sampai ke seluruh pelosok-pelosok, bahkan pun Pelkes. Tuhan berkati semua kami ini. Tuhan jaga dan lindungi kami, baik pun dan di Pelkes-Pelkes. Kami percaya Tuhan, kami banyak kelemahan dan kekurangan, tetapi dengan dukungan doa kami bermohon selalu agar Tuhan senantiasa memberikan kekuatan, agar di dalam kekuatan itu supaya kami menjalankan tugas dan panggilan-Mu dengan suatu sukacita. Juga saat ini kami juga berdoa Tuhan, khususnya orang-orang yang menderita sakit ekonomi, biar Tuhan bersama-sama dengan mereka. Tuhan menjadi dokter atas segala dokter. Tuhan sembuhkan mereka, baik pun di rumah sakit maupun di rumah masing-masing. Tuhan lawatilah mereka, Tuhan sembuhkanlah mereka, seperti Tuhan menyembuhkan hamba-Mu lewat perwira atau bacaan kita pada malam hari ini. Semua kami Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Pada malam hari ini kami akan melatih satu malam yang kami beristirahat. Tuhan jaga dan lindungi kami, agar kami pada besok hari Tuhan bangunkan kami dengan tubuh yang sehat dan nafas yang baru, agar kami kembali menjalankan tugas panggilan kami sesuai dengan kemampuan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, inilah doa ungkapan syukur yang kami bawa di dalam dan anak kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerjaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.